Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmah dengan NIM 1401-200134, kelas 8A, Teknologi Perangkat Lunak atau TPL, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Sigit Auliana Eskom, Mkom, dengan judul Etika dalam Penggunaan Komputer. Diawali dengan sejarah etika komputer pada era 1940 sampai dengan 1950-an. Diawali dengan penelitian Norbert Wiener, profesor dari MIT, tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya terjadi pada Perang Dunia Kedua. Kemudian Norbert Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animals and Machine, yang artinya teknologi mampu memberikan kebaikan sekaligus malapetaka. Kemudian, pada era 1960-an, Don Parker dari SRI International, Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena banyaknya orang yang mengabaikan etika komputer dalam penggunaan komputer. Kemudian pada tahun 1968, perkembangan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machinery atau ACM. Kemudian pada era 1970-an, Joseph Weizenbaum menciptakan suatu program bernama ELIZA, merupakan tiruan dari psikoterapis Rogerian yang melakukan wawancara dengan pasien, merupakan bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Kemudian, Walter Miner, kursus eksperimental mengenai komputer etnis di tingkat universitas pada tahun 1970 sampai pertengahan 1980. Pada era 1980-an, kemunculan kejahatan komputer seperti virus, anaterozologin, dan lainnya. Studi berkembang menjadi suatu diskusi serius tentang masalah etika komputer. Lahirlah buku Komputer Etnis, Johnson 1985. Pembahasan Computer Enabled Crime atau kejahatan komputer, masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Pada pertengahan 80-an, James Moore menerbitkan buku What is Computer Etnis? Pada era 1990-an sampai sekarang, perkembangan pada bisnis yang semakin meluas akibat dari kejahatan komputer membuat lahirlah forum-forum yang peduli pada masalah tersebut, seperti @ecom by Simon Rogerson, Saved by Zero Vanhoven, dan lainnya. Donald Gotterburn, Kate Miller, Simon Rogerson, dan Diane Martin. Etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Selanjutnya, pengertian etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Jika dilihat dari pengertian masing-masing, etika merupakan suatu ilmu atau nilai yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Sehingga dapat disimpulkan pengertian dari kata etika dan komputer adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Kemudian pada tahun 1992, etika komputer yang tergabung dalam lembaga etika komputer CEA memfokuskan pada kemajuan teknologi informasi untuk dan korporasi serta kebijakan publik. 9 perintah untuk etika komputer dari institusi etika komputer, yaitu 1. Jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang. 2. Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, jangan mengintip file orang lain. Yang keempat, jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Yang kelima, jangan menggunakan komputer untuk beraksi dusta. Yang keenam, jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum bayar. Yang ketujuh, jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa
tanpa otorisi. Yang kedelapan, jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. Yang kesembilan, pikirlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis. Selanjutnya, etika komputer di Indonesia. Pemikiran tentang etika komputer diadopsi menjadi kurikulum wajib hampir di semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer. Selanjutnya yaitu isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama yaitu kejahatan komputer. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Kejahatan komputer juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal menurut Adi Hamzah 1998. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang melakukan kejahatan komputer, mengabaikan adanya etika komputer dalam penggunaan komputer. Yang kedua yaitu cyber ethics. Implikasi dari internet, interconnection networking, memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tidak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous. Internet sebagai perkembangan di bidang komputer berkomunikasi secara langsung dan menjadi peluang baru untuk berbisnis. Yang ketiga yaitu e-commerce, atau sering dikenal dengan electronic commerce. Dengan model perdagangan elektronik dan sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. Yang keempat yaitu pelanggaran haki. Kemudahan-kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab profesi, di mana sebagai bentuk tanggung jawab moral perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Itulah pemaparan materi tentang etika dalam penggunaan komputer yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.